Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Termodinamika Meteorologi Lanjut. Kuliah ini diberikan oleh saya sendiri, Zulfiari Zulhan, dan Dr. Taufik Dayat. Kuliah yang sekarang ini dibagi menjadi dua segmen. Kita akan lihat segmen pertama terlebih dahulu. Materi perkuliahan. Sebelum kita mulai dengan materi perkuliahan ini, saya akan menjelaskan sedikit maksud dari SKS pada perkuliahan S2. Jadi SKS di perkuliahan S2 itu berbeda dengan SKS pada perkuliahan S1. Satu SKS pada perkuliahan S1 itu setara dengan 3 jam. Jadi sebagai peserta kuliah, mereka harus menyediakan waktu 3 jam dalam 1 minggu untuk satu SKS. Sementara untuk S2, satu SKS berarti setiap mahasiswa harus menyediakan waktu 5 jam dalam seminggu. Jadi kalau misalnya Anda mengambil mata kuliah ini sebesar 3 SKS, artinya Anda harus menyediakan waktu sebanyak 15 jam. 15 jam dalam 1 minggu. Apa maksudnya satu SKS itu setara dengan 5 jam? Artinya, sebelum kuliah, itu Anda diharapkan untuk mempersiapkan atau belajar mandiri terlebih dahulu selama 2 jam. Itu kalau misalnya satu SKS ya di S2 ya. Jadi 2 jam sebelum perkuliahan Anda harus mempersiapkan diri. Kemudian Anda mendengar kuliah itu selama 1 jam. Setelah itu, setelah selesai perkuliahan, Anda juga diharapkan untuk belajar mandiri selama 2 jam. Jadi satu SKS Anda harus menyediakan waktu selama 5 jam. Ya, dalam 1 minggu. Ya, seperti tadi 3 SKS, artinya dalam 1 minggu 3 SKS, artinya Anda harus menyediakan waktu sebanyak 5 jam, 15 jam dalam 1 minggu. Makanya di S2 itu biasanya dibatasi jumlah SKS-nya hanya 12 SKS, karena 12 dikali 5 itu sama dengan 60 jam dalam 1 minggu. Itu yang aturan yang ada secara umum di ITB. Baik, mengenai materi perkuliahan di Termodinamika Meteorologi Lanjut, yang merupakan lanjutan dari termodinamika yang sudah dipelajari pada saat S1. Tentu saja di sini kami tidak bisa langsung loncat ke yang belum pernah dipelajari di S1, yang merupakan lanjutannya. Kami harus mengulang sedikit mengenai termodinamika S1, karena peserta dari S2 Meteorologi ini bisa saja alumni Teknik Meteorologi ITB yang sudah mengambil mata kuliah termodinamika meteorologi pada saat di S1. Tetapi ada juga yang berasal dari luar program studi teknik metalurgi, yang bisa saja dari teknik kimia atau dari kimia, dari mungkin dari teknik material ya, atau dari teknik-teknik yang lain, teknik fisika dan lain-lain, yang mungkin dasar mengenai termodinamika pada saat S1-nya berbeda dengan yang ada di meteorologi ITB. Makanya kami mencoba untuk mengulang sedikit apa yang sudah dipelajari di S1 Teknik Meteorologi ITB, kemudian setelah itu beberapa tambahan yang ada di bagian bawah. Baik, kita akan lihat pertama isi dari kuliah ini. Kita akan mengulang kembali mengenai hukum pertama termodinamika yang Anda sudah tahu, kemudian di S1 juga sudah pernah dipelajari, di kimia dasar dulu juga sudah pernah dipelajari, dan di SMA bisa saja Anda juga sudah pernah mendapatkan apa itu hukum pertama termodinamika. Dari situ akan keluar besaran-besaran seperti entalpi, kemudian kapasitas panas. Di sini banyak sekali contoh-contoh soal, dan ini merupakan dasar kalau misalnya kita bicara mengenai tanur, mengenai neraca material, kemudian neraca panas ya. Dasarnya adalah di sini perhitungan untuk neraca panas dalam suatu proses metalurgi. Kemudian setelah itu kita akan mengulang juga mengenai hukum kedua dan hukum kedua termodinamika. Dan ini juga bukan hal yang baru mengenai entropi, apa itu entropi. Kemudian dari situ muncul besaran-besaran yang lain, termasuk energi bebas Gibbs, energi bebas Helmholtz. Energi dalam tentu saja ada di bagian atas di sini, CP dan seterusnya ada di bagian atas. Di sini akan muncul banyak sekali persamaan-persamaan termodinamika. Jadi ini akan diulang kembali mengenai hukum kedua dan hukum kedua dan hukum ketiga termodinamika, termasuk juga mengenai besaran-besaran termodinamika yang muncul setelah itu. Kemudian akan diulang kembali mengenai kesetimbangan dan diagram Ellingham. Itu akan diulang kembali, walaupun ya saya tahu bahwa sebagian besar daripada Anda sudah mengerti dengan baik apa itu diagram Ellingham, dan harapannya bisa menggunakan diagram tersebut. Kemudian setelah itu kita akan lihat mengenai
proses elektrokimia, diagram potensial pH. Jadi untuk proses-proses yang dilakukan di dalam air ya. Di S2 ini saya juga mengharapkan Anda bisa mengerti menggunakan program Fexit dengan baik. Kami akan coba melakukan demo di kuliah atau di presentasi seperti ini. Kami akan siapkan juga nanti, karena bisa saja karena COVID ini kita tidak bisa masuk ke kampus, tidak bisa melakukan percobaan atau simulasi dengan menggunakan software di kampus. Setelah itu kita akan lihat kembali mengenai termodinamika larutan. Ada satu, ada dua, ya, karena agak luas mengenai termodinamika larutan ini mungkin akan sedikit dalam dibandingkan dengan S1 dulu yang pernah dipelajari. Kemudian mengenai keadaan standar alternatif, ini kita akan ngulang kembali seperti di S1, termasuk koefisien aktivitas dalam larutan encer multikomponen. Kemudian fokus ke diagram fasa. Di S1 mungkin sampai di sini selesai kuliahnya ya, di S1. Kemudian di S2 ini diharapkan lebih dalam sedikit mengenai diagram fasa, termasuk juga mengenai termodinamika antarmuka. Di sini diberikan ada 3 sesi atau 3 pertemuan mengenai termodinamika antarmuka. Itu segala garis besar materi dari perkuliahan termodinamika metalurgi lanjut. Kami berharap bahwa materi ini sedikit lebih advance, lebih lanjut ya, lebih dibandingkan dengan S1, sehingga ada beda antara S1 dengan S2. Jadi sisanya Anda harus belajar sendiri. Jadi termodinamika ini sangat dalam. Kalau misalnya kita pelajari sampai hari ini juga masih berkembang, terutama untuk membuat diagram-diagram fasa atau keseimbangan-keseimbangan yang baru. Itu yang datanya belum ada, orang di seluruh dunia melakukan percobaan untuk mendapatkan data-data yang baru tersebut. Data pusaka sama seperti atau mirip seperti S1. Jadi yang digunakan adalah yang pertama Gaskell tahun 73, Introduction to Metallurgical Thermodynamics, itu tahun 73 ya. Kemudian tahun 95 Gaskell ini menyempurnakan dari edisi yang pertama ini. Judulnya juga diubah, yang tadinya Introduction to Metallurgical Thermodynamics berubah menjadi Introduction to the Thermodynamics of Materials. Jadi di sini muncul materials, kemudian metallurgical-nya diubah menjadi materials. Karena tren di dunia perasaan itu berubah dari teknik metalurgi menjadi teknik material. Walaupun isinya sama, tren berubah ini tidak lain adalah untuk menarik minat generasi muda, terutama di Jepang, di Korea. Begitu melihat simbol yang metalurgi itu sepertinya simbol orang besi dipukul pakai palu gitu ya, blacksmith. Jadi kesan untuk anak muda di Jepang tentu saja melihat seperti itu ya kuno sekali. Mereka berusaha untuk mengganti dari judul atau nama dari department menjadi material supaya menarik generasi muda untuk masuk ke sana. Walaupun ini kami diskusi dengan profesor yang ada di Jepang dan juga di Korea, walaupun isinya sama dengan metalurgi, jadi tidak begitu beda jauh dengan metalurgi. Jadi nama saja yang berubah, hanya isinya tetap sama. Kemudian ada buku dari Korea, Haegun Lee, ini termasuk salah satu ahli termodinamika yang ada di Postek di Korea, mengarang buku Chemical Thermodynamics for Metals and Materials. Isinya juga sebagian besar adalah logam di sini. Kemudian Ragon, Thermodynamics of Materials. Bedanya dengan S1, S1 hanya volume 1 yang dilihat, S2 juga akan dilihat volume 2, tidak hanya volume 1 ditambah dengan volume 2. Kemudian Bosworth, ini Problems in Applied Thermodynamics, ini untuk latihan soal. Kemudian Kubachevsky di tahun 1993, ini lebih banyak ke data. Jadi data termodinamika yang dalam bentuk buku ada yang di situ, sisanya yang dalam bentuk software seperti HSC atau Fexit. Mereka punya database sendiri yang bisa saja berbeda dengan yang ada di buku ini. Kita akan mengulang sedikit mengenai termodinamika. S1 maksud saya. Termodinamika yang sudah dipelajari di S1, jadi ini adalah definisi dari termodinamika. Termodinamika ini bukan ilmu baru, jadi merupakan ilmu lama yang sudah dikembangkan abad ke-19 dan juga abad ke-20. Hukum termodinamika bersifat general, tapi aplikasinya spesifik untuk berbagai disiplin ilmu. Misalkan ada termodinamika di teknik pertambangan, ada termodinamika di teknik kimia, ada termodinamika mungkin di kimia, ada termodinamika di fisika, ada termodinamika di mesin. Jadi setiap ilmu itu punya termodinamika masing-masing. Disebut dengan di sini aplikasinya spesifik untuk berbagai disiplin ilmu. Di metalurgi, jadi aplikasi dari termodinamika kimia terhadap logam dan material, terutama untuk logam, itu disebut dengan
termodinamika meteorologi. Ini sudah pernah disinggung di S1, sudah pernah dijelaskan di S1. Jadi di S2 ini sebelum kita masuk detail mengenai termodinamika, ya kita harus mengulang sedikit mengenai apa yang sudah dilihat di S1 mengenai termodinamika ini. Termodinamika, jadi kalau misalnya dari definisinya, thermal itu berarti adalah panas, kemudian dinamika artinya mengalami perubahan, tidak statik. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari energi dalam bentuk panas dan transformasinya. Jadi ilmu termodinamika ini biasanya berhubungan dengan panas atau bahasa Inggrisnya heat, lambangnya adalah Q, dan juga kerja atau bahasa Inggrisnya work, lambangnya adalah W. Jadi selalu berhubungan Q dan W. Nanti kita akan lihat hukum pertama termodinamika juga dasarnya juga dari sini, dari panas dan kerja. Tujuan dari termodinamika ini dipelajari, ujungnya adalah untuk melihat ini keseimbangan dari suatu benda. Kalau misalnya Anda punya logam, katakanlah tembaga atau besi, ya, dia akan berkeseimbangan dengan lingkungannya. Kalau misalnya orang punya besi ini suatu saat akan bereaksi dengan lingkungan, membentuk karat, membentuk Fe2O3, membentuk keseimbangannya. Jadi yang dilihat adalah keseimbangannya nanti. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengubah dari Fe2O3 menjadi Fe, kita juga mengubah keseimbangan yang ada di dalam sistem tersebut. Kita tambahkan sesuatu, naikkan temperatur dan lain-lain, sehingga yang tadi dia setimbang sebagai Fe2O3 menjadi setimbang sebagai Fe. Jadi ujung dari termodinamika ini adalah mempelajari keseimbangan yang umumnya dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur. Ya, tekanan tinggi, tekanan rendah, temperatur tinggi, temperatur rendah, itu yang akan mempengaruhi keseimbangan termodinamika, ditambah dengan kehadiran dari unsur-unsur lain atau komponen-komponen lain dalam sistem tersebut. Ini contoh dalam blast furnace. Kalau misalnya kita lihat dalam blast furnace itu penuh dengan reaksi kimia, dan dari bagian atas ke bawah itu harus ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi sehingga reaksi ini bisa berlangsung dengan baik. Untuk reaksi reduksi pelan-pelan dari Fe2O3 menjadi Fe3O4, kemudian dari Fe3O4 menjadi FeO, kemudian yang terakhir dari FeO menjadi Fe, sehingga dihasilkan besi dalam bentuk logam. Kemudian di sebelah sana juga ada reaksi langsung dan tidak langsung, seperti apa kondisi yang dibutuhkan supaya ini terjadi, termasuk juga reaksi pembentukan slag, dan juga reaksi reduksi sebagian dari SiO2 plus karbon menghasilkan silikon plus 2CO, dan juga reaksi dari proses desulfurisasi. Jadi ini penuh dengan reaksi kimia. Termodinamika jelas ya aplikasinya di dalam tandur ini. Orang juga sudah mencoba untuk mengoptimalkan proses yang terjadi dalam tandur ini dengan menggunakan prinsip termodinamika. Di zaman dahulu untuk menghasilkan 1 ton pig iron atau hot metal yang keluar dari blast furnace ini dibutuhkan kira-kira 1 ton kokas. Itu di zaman dahulu. Saat ini untuk menghasilkan 1 ton pig iron itu dibutuhkan kira-kira 0,32 ton kokas ditambah dengan kira-kira 0,15 ton batu bara yang diinjeksikan melalui tuyeres. Jadi ini dihitung dengan menggunakan termodinamika berapa energinya dioptimalkan gitu ya, berapa energinya yang benar-benar dibutuhkan supaya reaksi di dalam blast furnace bisa berlangsung dengan baik. Setelah itu dihitung kembali bagaimana caranya untuk menurunkan konsumsi dari kokasnya, termasuk salah satunya adalah cara yang digunakan untuk memanaskan temperatur dari hot blast yang masuk ke dalam blast furnace ini, ya hari ini ya sekitar 1200 atau 1100 saja Celcius. Nah ini diagram termodinamika. Jadi diagram ini yang keluar dari persamaan termodinamika, kemudian digunakan untuk melihat reaksi yang terjadi, misalkan contohnya untuk besi ya, dari Fe2O3 menjadi Fe3O4, di bagian ini stabil sebagai Fe3O4, di bagian ini stabil sebagai FeO, kemudian di bagian atas stabil sebagai Fe. Ini kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, berapa perbandingan CO dibagi dengan CO plus CO2, dan juga di temperatur berapa dia berlangsung. Jadi ini semua adalah data termodinamika yang dibawa untuk menjelaskan apa yang terjadi fenomena dalam blast furnace, kemudian juga digunakan untuk mengoptimalkan proses dalam blast furnace. Untuk slide, ini juga diagram termodinamika, keseimbangan fasa sebenarnya, diagram fasa. Datangnya juga awalnya dari termodinamika untuk melihat komposisi flex seperti apa yang dibuat, sehingga yang pertama adalah temperaturnya bisa turun menjadi lebih rendah gitu ya.
Kemudian slag ini juga bisa mempunyai kemampuan untuk menghilangkan pengotor-pengotor. Contohnya misalkan sulfur yang harus bisa dihilangkan. Ya, kalau misalnya di masa depan bisa nggak fosfor bisa dihilangkan juga dalam metal itu masuk ke dalam slag. Bagaimana untuk membuat kondisi slag yang bisa menarik pengotor-pengotor yang ada dalam metal. Itu juga tujuan orang membuat diagram fasa untuk melihat keseimbangan antara metal dengan slag. Ini juga dari termodinamika yang bisa diaplikasikan di dalam blast furnace. Kemudian contoh yang lain adalah ini untuk dalam air. Orang cerita mengenai besi, masih besi ya, besi di temperatur berapa dia akan larut. Maaf, bukan temperatur, di pH berapa dia akan larut, kemudian di potensial berapa dia akan larut. Jadi ini diagram potensial pH yang dibuat pada temperatur 25 derajat Celcius. Kita lihat besi ini akan larut menjadi Fe2+ di bagian ini, kemudian di bagian pH-nya yang netral sekitar 78, Fe dia akan menjadi Fe3O4, Fe2O3. Kita lihat contoh di sebelah ini. Ini sebenarnya besi di sini, besi rantai terbuat dari besi gitu ya. Nah, kemudian di bagian atas dia berkarat. Jadi di bagian bawah ini dalam bentuk besi itu ada di bagian di bawah juga di diagram potensial pH. Kalau misalnya kondisinya ada di sini di dalam bentuk besi, artinya dia awet, dia tidak akan berkarat. Ini juga orang melakukan prinsip dari potensi katodik, menurunkan potensial dari besi tadinya ada di daerah dia berkarat, kemudian diturunkan potensialnya ke bawah sehingga ada di sini ya. Kemudian ini contohnya kalau misalnya potensialnya tinggi karena ada oksigen, oksigen itu bisa menaikkan potensial. Ya, kita lihat nih garis keseimbangan antara oksigen dengan air di bagian bawahnya. Jadi itu yang menyebabkan besi yang tadinya stabil dalam besi, dia akan teroksidasi, akan naik potensialnya ke arah potensial pembentukan Fe3O4 atau Fe2O3 atau FeOH2 kali. Dalam suasana asam kita bisa melihat Fe itu akan menjadi Fe2+. Dari animasi kita bisa juga melihat di sini Fe yang kita celupkan ke dalam larutan yang asam yang pH-nya mungkin sekitar 1 ya 0,5 m HCl. Jadi Fe ini akan larut menjadi Fe2+. Kemudian ada H+ yang bereaksi di permukaan dari Fe ini membentuk gas H2. Jadi bisa jelaskan juga dengan diagram potensial pH. Itu guna dari termodinamika untuk membuat, yang pertama adalah membuat gambar ini, kemudian bisa menjelaskan apa yang terjadi aktualnya di real, di dalam kehidupan sehari-hari. Ini software yang sudah dikembangkan untuk menghitung termodinamika. Yang sebelah sana itu ada HSC yang dikembangkan oleh Autotech, kemudian di sini ada Thermocraft yang dikembangkan di Swedia. Setelah itu ada Thermodata yang dikembangkan di Australia, kemudian ada MT Data Thermodynamic, ini NPR yang dikembangkan di Inggris. Jadi macam-macam software termodinamika. Sayang Indonesia sampai hari ini belum membuat software ini, ya tentu saja butuh programmer dan butuh data-data termodinamika di dalamnya ya. Ini yang dari Autotech, mereka juga sudah termasuk program termodinamika yang bagus. Mereka juga bisa membuat flowsheet di sini. Kita punya software ini di kampus, tapi bukan di komputer saya tidak punya. Kemudian yang berikutnya adalah Vexage. Ini kita punya software. Saya punya software di komputer saya. Kita punya di kampus. Kita mempunyai license untuk software ini. Software ini sekali lagi diharapkan Anda bisa menggunakan software ini. Kami mencoba untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai software ini untuk perhitungan-perhitungan termodinamika. Jadi data-data yang sebelumnya yang seperti ini gitu ya bisa dengan cepat dibuat dengan menggunakan seperti ini, dengan menggunakan contoh dari Vexage yang keluarannya. Jadi bisa dihitung dengan cepat menggunakan software termodinamika. Baik, terima kasih. Ini adalah akhir dari segmen yang pertama pada pengantar termodinamika di modul 01 dan segmen 01. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.